warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak dalam pembelajaran fisika dengan Bu Iva. Hari ini kita akan belajar materi tentang vektor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran vektor? Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini mobil bergerak dari titik A ke titik B. Maka dikatakan benda ini mengalami perpindahan. Nah, misalkan mobil ini bergerak dengan perpindahan sejauh 100 meter dengan arah ke kanan, maka perpindahan 100 meter ini disebut dengan vektor. Karena pada besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai besar dan mempunyai arah. Nah, seperti contoh tadi bahwa mobil ini bergerak dengan besar perpindahan 100 meter dan arahnya ke kanan, sehingga disebut dengan besaran vektor. Jadi besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besar dan mempunyai arah. Nah, contoh dari besaran vektor yaitu selain perpindahan ada gaya, percepatan, kecepatan, momentum, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh besaran vektor. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan besaran skalar? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini diukur massa dari suatu benda, yaitu massa gula. Misalkan di sini massa gula 1 kg, massa beras juga 1 kg, contoh massa tepung adalah 1 ons. Nah, untuk gula, beras, maupun tepung yang diukur massanya, maka mempunyai nilai tertentu tetapi tidak mempunyai arah, sehingga besaran ini disebut dengan besaran skalar. Jadi besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai besar tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya ini tadi, massa 1 kg kan tidak ada arahnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, sehingga di sini disebut dengan besaran skalar, hanya mempunyai nilai saja tetapi tidak mempunyai arah. Contoh yang lain dari besaran skalar selain massa adalah volume, luas, jarak, suhu ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang vektor ya, secara khusus. Untuk lambang dari vektor, perhatikan gambar sebagai berikut. Di sini ada vektor yang mempunyai titik tangkap vektor adalah O, kemudian ujung vektor adalah A, maka panjang vektor adalah OA. Nah, biasanya diberikan tanda garis di atas itu menyatakan arah dari vektor, yaitu dari O ke A, karena panahnya menuju ke titik A. Sehingga dilambangkan dengan OA atau bisa juga dengan A kecil dikasih garis di atasnya. Kesamaan vektor. Nah, dua buah vektor dikatakan sama bila besar dan arahnya sama. Contoh di sini ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Perhatikan dengan baik gambar berikut. Vektor A sama dengan vektor B karena mempunyai besar yang sama dan arahnya juga sama. Tetapi tidak sama dengan vektor D karena arah dari vektor D tidak sama. Nah, sedangkan untuk vektor A, meskipun arahnya sama dengan C, karena besarnya atau panjang vektornya tidak sama, maka vektor A tidak sama dengan vektor C. Jadi, suatu vektor dikatakan sama bila besar dan arahnya benar-benar sama persis ya. Kemudian, untuk vektor B juga tidak sama dengan vektor C, karena meskipun arahnya sama, tapi nilainya atau besarnya tidak sama, sehingga vektor B tidak sama dengan vektor C. Selanjutnya adalah vektor positif dan vektor negatif. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini adalah vektor A, kemudian arah ke kiri ini adalah vektor B. Nah, vektor B ini sebenarnya besarnya sama dengan vektor A, hanya arahnya saja yang berbeda, sehingga juga bisa dikatakan bahwa vektor A sama dengan negatif dari vektor B.
karena berlawanan. Ini disebut dengan vektor negatif. Nah, kalau misalkan vektor A ini dibalik arahnya ke kiri, maka negatif A. Gitu. Kemudian sifat vektor. Jadi untuk sebuah vektor dapat dipindah tempat asal besar dan arahnya sama. Jadi vektor dapat dipindah tempat asalkan besar dan arahnya sama. Contohnya di sini ada vektor A. Kemudian digeser ke kanan. Nah, seperti ini. Tetap vektor A. Jadi besarnya dan arahnya sama, hanya digeser saja. Itu berarti berpindah. Kemudian penjumlahan vektor. Pada penjumlahan vektor ada 3 cara, yaitu yang pertama poligon, metode poligon. Yang kedua adalah metode jajaran genjang. Yang ketiga adalah metode analisis. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah penjumlahan vektor dengan metode poligon dan metode jajaran genjang. Penjumlahan vektor yang pertama yaitu dengan menggunakan metode poligon. Ya, untuk metode poligon, contohnya sebagai berikut. Nah, misalkan di sini ada vektor A, kemudian vektor B, dan vektor C. Untuk menentukan besarnya resultan A ditambah B ditambah C, maka dengan menggunakan metode poligon, yaitu caranya kita gambar untuk vektor A, ya, arahnya dari kiri ke kanan, ini adalah vektor A. Kemudian dijumlahkan dengan vektor B, tinggal ini pangkal dari vektor B ditempelkan pada ujung A, sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini adalah untuk vektor B. Kemudian ditambahkan dengan vektor C, maka pangkal dari vektor C dihubungkan dengan ujung pada vektor B, sehingga didapatkan sebagai berikut. Nah, hasil dari penjumlahan vektor A ditambah B ditambah C, maka sama dengan resultan. Resultan ditarik garis dari pangkal vektor yang pertama sampai ujung vektor yang terakhir, sehingga didapatkan sebagai berikut. Ini adalah resultan vektor dengan menggunakan metode poligon. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dengan metode jajaran genjang? Nah, misalkan di sini mencari resultan A ditambah B. Maka kita gambar untuk resultan A sebagai berikut. Vektor A maksudnya, ya, vektor A sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah dengan vektor B. Nah, bedanya dengan metode poligon, kalau pada poligon tadi kan ujung vektor yang pertama bertemu dengan pangkal vektor yang kedua. Kalau pada jajaran genjang, pangkal bertemu dengan pangkal. Nah, seperti ini. Sehingga vektor A ditambah vektor B, kemudian ditarik garis yang sejajar, ya, dari ujung vektor A, ada garis yang sejajar dengan vektor B, kemudian dari ujung vektor B, terdapat garis yang sejajar dengan vektor A, demikian, sehingga didapatkan resultannya adalah dari pangkal antara A dengan B, atau pangkal pertemuan titik A dan B, sampai ke perpotongan dari garis tadi yang garis sejajar A dan B, sehingga didapatkan sebagai berikut. Nah, ini adalah resultan dari vektor A ditambah dengan B pada metode jajaran genjang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagaimana cara menghitung nilai resultan. Nah, di sini ada 2 vektor, yaitu vektor A dan vektor B yang akan dihitung menggunakan metode jajaran genjang. Nah, vektor A dan vektor B ini membentuk sudut yang disebut dengan sudut alfa. Hasil dari penjumlahan vektor A dengan vektor B menggunakan metode jajaran genjang didapatkan ini R, ini resultan vektornya. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai dari R sendiri? Maka bisa dirumuskan dengan R sama dengan akar, ini ya, besarnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A, 2 kali besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan cos alfa atau cos sudut antara A dengan B, seperti ini. Nah, sehingga untuk nilai resultannya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, selanjutnya untuk
menentukan arah resultan. Nah, misalkan di sini sudut yang dibentuk antara vektor A dengan besarnya resultan di sini adalah beta, kemudian antara R dengan B ini adalah gamma, sehingga didapatkan persamaan, yaitu untuk arah resultan vektor R, ini ya, R per sin alfa. Jadi per sin sudut antara A dan B sama dengan A per sin gamma. Jadi di sini A per sin gamma ini ya sama dengan B per sin beta. Nah, ini B per sin beta. Sehingga R per sin alfa sama dengan A per sin beta sama dengan B per sin A per sin gamma ya. Mohon maaf, saya ulangi. R per sin alfa sama dengan A per sin gamma sama dengan B per sin beta. Nah, untuk menentukan gamma sama beta sebenarnya ini bisa dibalik. Kalau ini di sini beta, ini gamma, maka otomatis rumus di sini juga mengikuti. Ini beta, ini gamma. Seperti itu. Bagaimana untuk menentukan nilai resultan untuk sudut-sudut tertentu? Nah, misalkan di sini sudut apit 0 derajat ya, antara dua vektor membentuk sudut apit 0 derajat, maka dari persamaannya ya, misalkan di sini adalah vektor yang pertama adalah F1, kemudian vektor yang kedua F2, jadi antara vektor F1 dengan F2 ini sudutnya adalah 0 derajat, misalkan di jumlah, kemudian R-nya sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Karena di sini sudut apitnya 0, cos 0 kan nilainya adalah 1. Ya, cos 0 nilainya adalah 1, maka persamaannya menjadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali 1, berarti hasilnya tetap ini. Atau disederhanakan menjadi R sama dengan akar F1 ditambah F2 kurung dikuadratkan. Ini seperti rumus di matematika ya, kalau ada A ditambah B kuadrat kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Nah, ini juga plus 2AB ya. Nah, sehingga untuk resultan vektor pada sudut apit 0, anak-anak bisa langsung menggunakan rumus ini. Karena nilai cos 0 nilainya 1. Nah, kalau untuk sudut apit 90 derajat, nah contohnya gambarnya, di sini kalau ada F1 dengan F2 membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, maka persamaan resultannya menjadi R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos 90. Nah, karena nilai cos 90 itu nilainya adalah 0, maka kalau dikalikan F2 kalikan F1 kalikan 2 kan hasilnya tetap 0. Sehingga besar resultannya menjadi akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Sedangkan untuk sudut apit 180 derajat, kita lihat gambarnya, misalkan di sini ada F1 arahnya ke kanan, kemudian F2-nya arahnya ke kiri. Nah, untuk mencari resultan vektornya, maka bisa menggunakan R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos 180. Cos 180 sendiri kan nilainya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 dikalikan ini kan hasilnya negatif 2 F1 F2. Sehingga didapatkan untuk R pada sudut apit 180 derajat yaitu akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 kali F1 kali F2. Atau bisa disederhanakan menjadi R sama dengan akar F1 dikurangi F2 kurung kuadrat. Nah, ini adalah untuk sudut-sudut tertentu, jadi bisa langsung menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Nah, bagaimana kalau sudutnya 60 atau 53 atau 37, 120, maka tetap dimasukkan rumus asalnya ini. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Sampai jumpa kembali dalam video berikutnya ya. Pada video berikutnya kita akan membahas soal-soal tentang penjumlahan vektor atau resultan vektor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.